Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita sambut bangkit berdiri dan menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya. Kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena dengan kasih dan karunia-Mu, kami boleh diberikan kesehatan dan kemampuan untuk beribadah pada malam hari ini. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah malam hari ini, dari awal hingga akhir. Sinari hati dan pikiran kami, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan penyertaan-Mu saja. Inilah doa dan pengucapan syukur kami kepadamu, dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 62, ayat 6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Dalam hidup yang camar, ku rindukan
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang kami lalui di sepanjang hari. Malam ini kami berhimpun bersama dengan keluarga masing-masing beribadah memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati, pikiran, dan pendengaran kami. Lalu Bapa mau ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak mendengarkan firman Tuhan yang kudus itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 yang berkata, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak alasan seseorang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena kesehatannya, mengucap syukur karena pekerjaan, mengucap syukur karena keluarga dalam keadaan baik, mengucap syukur karena berhasil dalam studi. Dan banyak lagi alasan-alasan yang dapat saudara-saudara sebutkan mengapa saudara harus mengucap syukur.
Artinya bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, ya, sebagai orang percaya rasa-rasanya kita tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Pertanyaannya, apa alasan Paulus untuk mengucap syukur yang tidak putus-putusnya? Seperti yang dikatakan dalam ayat 13. Nah, perlu kita ketahui bahwa jemaat yang ada di Tesalonika ini adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Ya. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Kita tahu kota Tesalonika itu disebutkan sebagai sebuah kota pelabuhan yang sangat strategis, dihuni berbagai macam suku bangsa. Ya. Romawi, Yahudi, ya, dan juga Makedonia. Ya. Dalam catatan bahwa pelayanan Rasul Paulus, penginjilan Paulus di Tesalonika ini cukup berhasil. Kenapa? Karena selain orang Yahudi, banyak orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Injil menjadi percaya. Dan itu satu hal yang luar biasa. Lalu catatan juga bahwa jemaat yang ada di Tesalonika adalah kebanyakan dari golongan masyarakat, ya, bukan jemaat yang kaya, tetapi masyarakat dari golongan biasa, ya, para tukang, ya, dan juga saudagar, ya. Nah, tentulah kita bisa membayangkan bagaimana Rasul Paulus memiliki hubungan yang begitu baik dengan jemaat Tesalonika ini. Ya. Nah, adapun surat ini ditulis dalam rangka memberikan dukungan kepada jemaat Tesalonika, ya, karena terhitung mereka adalah jemaat yang masih muda, ya, dan juga mengalami berbagai kesulitan, ya, setelah ditinggalkan oleh Paulus. Dengan surat ini Paulus mau menanggapi ajaran-ajaran yang berkembang, yang tentunya berdampak dalam kehidupan jemaat. Ya. Adanya propaganda dari macam-macam aliran filsafat, ya, dan agama. Ya. Sehingga surat Tesalonika ini bertujuan untuk menanggapi kebingungan jemaat tentang pemahaman, ya, kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Nah, kita tahu bahwa dari apa yang dikatakan di sini ada pergumulan besar yang dijumpai, ya, dalam kehidupan berjemaat. Tetapi yang menarik adalah Paulus dikatakan tidak putus-putusnya mengucap syukur. Ya. Nah, ini hal penting yang harus kita garis bawahi, karena di sini kita juga belajar dari apa yang Paulus alami dalam perjalanan pekabaran Injil. Ada satu hal yang penting yang selalu Paulus lakukan adalah berkaitan dengan ucapan syukur. Nah, jadi memperhatikan bacaan kita ini, Paulus mengucap syukur ada beberapa alasan. Yang pertama, firman Tuhan telah bekerja di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Artinya di sini bukan hanya diperkatakan, tetapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh menguasai kehidupan mereka. Firman Tuhan itu tidak sekedar diberitakan, tapi sungguh firman Tuhan itu menguasai, bahkan hidup di dalam kehidupan umat yang ada di Tesalonika. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaat telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah meskipun telah menderita. Nah, ini alasan kedua kenapa Paulus bersyukur.
Tidak heran, memang mereka selalu menghadapi tantangan, ancaman ya, dari sesama mereka, tapi juga dari luar mereka. Tapi luar biasa kehidupan iman jemaat ini. Itu membuat Paulus mengucap syukur. Sekalipun mereka harus menghadapi tantangan. Paulus mengucap syukur karena mereka sudah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah. Meskipun mereka menderita. Yang ketiga, jemaat yang ada di Tesalonika telah menjadi sukacita dan kemegahan Rasul Paulus di hadapan Tuhan. Paulus mau bilang bahwa jemaat ini adalah kegembiraan, kebanggaannya, kesukacitaannya, kemegahannya di hadapan Tuhan. Artinya Paulus mendapat sukacita yang membuat dia tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena jerih lelahnya dalam menyampaikan pekabaran Injil itu tidak sia-sia. Tidak percuma meskipun harus menghadapi tantangan bahkan penganiayaan. Tapi itu membuat Paulus tidak gentar. Terlebih karena dia melihat respon iman dan kesungguhan jemaat yang ada di Tesalonika. Hal ini sangat menarik. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika ini? Kesungguhan mereka dalam mengikuti Tuhan, dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini mengingatkan kita untuk memahami, menghayati tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas. Sekalipun dalam banyak persoalan dan tantangan. Tapi sungguh pemeliharaan Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang ucapan syukur di tengah-tengah berbagai tantangan, maka kehidupan orang percaya pada saat ini juga dihadapkan dengan hal-hal yang seringkali membuat kita merasa hidup ini penuh dengan pergumulan. Tetapi belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini, mengingatkan kepada kita bahwa baiklah kita juga tidak berhenti untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan dalam setiap tarikan nafas kita, hendaknya ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita akan merasakan kedamaian. Dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, kita akan menemukan kesejahteraan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kita tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dia terus mendampingi kita, menolong kita, mendampingi kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita lihat di tengah-tengah keadaan yang cukup sulit, di tengah-tengah situasi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir. Kita patut bersyukur karena kabar baik yang membawa sukacita itu tidak pernah berhenti untuk disiarkan. Kabar sukacita tentang kekuatan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti digaungkan. Karena memang pantas kita bersyukur karena kebaikan, kemurahan dan berkat Allah yang selalu nyata
dalam kehidupan kita. Seorang Rasul Paulus melihat apa yang dialami jemaat Tesalonika, membuat dia bersyukur. Karena di tengah tantangan, kehidupan spiritualitas mereka menunjukkan betapa mereka kuat, teguh di dalam Tuhan. Itulah kesukaan Paulus. Itulah kemegahan Paulus dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya saudara-saudara yang kekasih, baiklah di tengah-tengah pergumulan hidup kita hari ini. Apapun, sebesar apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Dia terus menopang dan menguatkan kita. Sapaan Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita umatnya untuk menjadi kekuatan bagi kita. Di minggu-minggu Prapaskah, Tuhan terus menyapa kita. Penderitaannya, kesengsaraannya, bahkan kematiannya adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita berjalan dengan tetap memaknai kebenaran firman Tuhan. Kita membangun kehidupan spiritualitas kita sehingga kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Tidak pernah berhenti untuk terus menyatakan rasa terima kasih karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan telah menjadi bagian kita. Mari kita lanjutkan kehidupan ini. Apapun pergumulan dan tantangannya, jangan pernah berhenti mengucap syukur kepada Dia Allah di dalam Yesus Kristus yang setia kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami naikkan ungkapan syukur dari hati kami yang paling dalam atas kebaikan, kemurahan, berkat dan pemeliharaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Bahkan keselamatan daripada-Mu.
Kami menaikkan rasa terima kasih kami atas begitu banyak hal yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami, baik dalam suka ataupun duka. Ya Tuhan, Kau Allah kami yang penuh kasih, yang tidak sedetik pun meninggalkan kami anak-anak-Mu, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan pada malam hari ini kami datang kepadamu, membawa permohonan kami, karena Engkau adalah Allah yang dapat menjawab, mengabulkan setiap hal yang menjadi kerinduan kami. Tentu bukan seturut dengan keinginan kami, tapi menurut apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk seluruh warga jemaat di GPB Pancaran Kasih Depok ini, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati mereka. Tuhan lebih mengenal mereka satu persatu. Apapun pergumulan, tantangan hidup, biarlah mereka tidak menjauh dari Tuhan, tapi mereka boleh tetap bersyukur, mengingat kebaikan, kemurahan Tuhan lebih besar dari pergumulan hidup yang mereka hadapi. Berdoa untuk majelis jemaat, menata, mengelola seluruh gerak pelayanan yang ada dalam persekutuan dan kesaksian gereja Tuhan ini. Biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. PHMJ selaku pelaksana, Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat, unit-unit misioner yang ada, Tuhan tolong. Bagi warga jemaat yang sedang bergumul karena sakit, masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak cucu, Tuhan tolong. Engkau yang memberikan jalan keluar dan terus menopang. Berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap orang tua kami, mereka yang sudah lanjut usia, berikan sukacita bagi mereka ya Bapa, dalam menghadapi hari-hari hidup mereka. Agar mereka tetap meyakini akan pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini bagi keluarga masing-masing, baik suami, istri, anak-anak cucu kami. Tuhan terus memberkati kami. Di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, teruslah mendampingi kami ya Bapa. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, buatlah kami untuk tidak pernah berhenti mengucap syukur. Karena ada sukacita, ada kedamaian yang kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Kota Depok ini, Tuhan memberkati penyelenggara pemerintahan, agar mereka boleh terus bekerja, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan kami berdoa terus untuk pergumulan di tengah-tengah COVID-19 saat ini. Kami terus bersyukur Tuhan untuk hal-hal baik yang boleh dialami oleh semua orang. Dengan adanya sarana vaksinasi yang ada. Saya percaya Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan karena itu Bapa, kami memohon mereka yang sedang terpapar menjalani isolasi, Tuhan kuatkan, pulihkan mereka. Kami pun demikian. Berikan kami daya tahan tubuh yang kuat. Berikan kami pikiran yang positif. Beri kami sukacita untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Ajar kami Tuhan merespon setiap perbuatan baik, karya besar Tuhan dalam hidup kami. Melalui persembahan diri kami. Mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh, haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu, haleluya. Bila Kau hadir, kami tak khawatir, kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, Kau lenyapkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria, haleluya. Karena percaya kami percaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia, haleluya. Jemaat, mari kita berdiri
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Sebab layak kasih-Mu berkesudahan dinyatakan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami, ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita dengan sedia dan setia untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus dengan melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menggeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau padan. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau padan. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau padan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian.